Ya, shalom semuanya. Kembali kita dalam pembahasan Taurat bagian ke-40, Parashat Pinchas. Pengajaran ke neraka dan kembali dari Rabbi Mendel Kalmenson. Ada 3 rabi sedang berbicara tentang hidup dan mati. Tetapi ketika itu tiba-tiba muncul pertanyaan. Ketika Anda berada di peti mati dan teman-teman serta jemaat berduka atas Anda, apa yang Anda ingin mereka katakan? Rabi pertama berkata, saya ingin mereka mengatakan bahwa saya adalah seorang suami yang luar biasa, seorang pemimpin spiritual yang baik, dan seorang pria dari keluarga yang hebat. Rabi yang kedua berkomentar, saya ingin mereka mengatakan bahwa saya adalah guru dan hamba Tuhan yang luar biasa, yang membuat perbedaan besar dalam kehidupan orang-orang. Rabi ketiga pun berpikir sejenak dan berkomentar, saya ingin mereka berkata, lihat, dia bergerak. Cerdas nih Rabi. Ada sebuah ayat dalam kitab Bilangan yang sekilas tampak cukup jelas jika sedikit acak. Tetapi setelah dianalisis lebih dekat terbukti cukup membingungkan. Taurat dalam Bilangan 26 menceritakan silsilah suku Ruben dan secara sepintas menyebutkan pasangan pembuat onar dalam kitab suci yang terkenal. Ya, kita pasti tahu semua ya. Siapa lagi kalau bukan Datan dan Abiram, cicit Ruben. Penyebutan mereka membuat Taurat bersinggungan. Datan dan Abiram. Ya, Datan dan Abiram yang sama yang dipanggil oleh perkumpulan, yang menentang Musa dan Harun di antara perkumpulan Korah ketika mereka menentang Tuhan. Kemudian bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Dalam bahasa Ibraninya, Uvenei Korah lo metu, yang artinya secara harfiah, dan anak-anak Korah tidak mati. Tetapi dalam Humas diterjemahkan demikian, sekalipun anak-anak Korah tidaklah mati. Jadi maksudnya, ya nanti saya akan bahas, tapi kira-kira awalnya saya mau katakan begini. Ya, di sini dikatakan bahwa kita jelaskan bahwa kumpulan Korah itu semua ditelan bumi, ya, terbakar api. Sekalipun anak-anak Korah juga ditelan bumi, tetapi mereka tidak mati. Nanti akan saya jelaskan. Lanjut selanjutnya. Ayat terakhir adalah ayat yang dipermasalahkan karena ayat ini secara nyata bertentangan dengan ayat sebelumnya di Bilangan 16 ayat 32. Di sana Torah menulis, bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dan seisi rumahnya dan semua orang yang bersama Korah. Ya, dalam Midrash juga dikatakan bahkan barang-barang milik Korah, ya, semuanya ya ditelan ke dalam bumi. Artinya begini, kalau ada orang yang meminjam keledai Korah, ya, kemudian mengangkat barang-barangnya, tapi ketika Korah ditelan oleh bumi, maka keledainya itu juga akan tersedot ya ke dalam tanah. Ya, barang-barang yang tadi diangkut oleh keledai jatuh dan keledainya langsung tersedot ke dalam bumi. Begitu juga kalau ada ibu-ibu yang meminjam jarum dari istrinya Korah, ya, jarum itu juga akan tersedot dan masuk, ya. Sehingga kalau barang-barangnya saja masuk, berarti anak-anaknya Korah pun yang juga pasti ditelan bumi. Nah, catatan ini menyatakan dengan tegas bahwa semua orang di perkemahan Korah ditelan hidup-hidup, termasuk anak-anak Korah. Kecuali ada cara lain untuk tetap hidup bahkan setelah tersedot ke dalam bumi. Kitab suci menyajikan kepada kita 2 laporan yang tidak dapat didamaikan, tentunya karena saling bertentangan. Untungnya bagi kita, komentator Tanakh klasik Razi menggambarkan skenario seperti berikut. Anak-anak Korah adalah yang pertama terlibat dalam konspirasi. Tetapi selama perselisihan, mereka memiliki pikiran tesufa, pertobatan di dalam hati mereka. Artinya mereka merasa bersalah dan bertobat, tapi tidak lewat perkataan atau perbuatan, tetapi mereka menyesal bertobat di dalam hati. Oleh karena itu, suatu daerah yang aman dan tinggi disediakan bagi mereka di Gehinom atau api penyucian yang kita sering kenal dengan istilah neraka. Dan mereka menetap di sana. Sanhedrin 110b.
Nah, Khalad Yaakov, seorang komentator di Rasi, mengisi detail penting, yaitu bahwa pemukiman anak-anak Korah di Gehinom bersifat sementara. Mereka tidak menjalani sisa hidup mereka di bawah tanah, tetapi akhirnya muncul kembali untuk bergabung dengan Bani Israel yang tersisa. Beberapa saat setelah keributan mereda dan rekan-rekan mereka mati. Rekan-rekan artinya mereka yang melihat peristiwa ini ya. Nah, kalau kita lihat sejak Parashat Korah ya, maka para sahuha di sana ada banyak sekali Bani Israel yang mati karena dipagut ular, karena dosa sungut-sungut ya. Kemudian mati lagi karena dosa imoralitas, karena melakukan asusila dengan perempuan Moab dan Midian ya. Nah, setelah itu barulah ya muncul ayat ini, anak-anak Korah tidaklah mati. Nah, pertanyaannya kenapa sampai harus di Parashat Pinhas baru anak-anak Korah ini dikembalikan oleh bumi? Kenapa tidak di Korah ya? Tetapi Torah menjelaskan bahwa setelah semua saksi mata yang melihat peristiwa bumi menelan Korah atas doa Mose ini semuanya mati ya, barulah bumi mengembalikan anak-anak Korah. Seandainya ada saksi mata saat bumi mengembalikan anak-anak Korah, maka harga diri Mose akan dipertaruhkan. Meskipun senang mengetahui bahwa beberapa orang selamat dari pertarungan yang menghancurkan antara Musa dan Korah, kami bertanya-tanya mengapa takdir memilih secara khusus atau Tuhan memilih secara khusus anak Korah untuk hidup lebih lama dari rekan-rekan pemberontak mereka lainnya. Anak-anak Korah adalah yang pertama terlibat dalam konspirasi itu, kata Talmud. Orang-orang ini ternyata tidak hanya bergabung dengan pemberontakan yang ada melawan Musa, mereka adalah penciptanya atau pencetus pemberontakan itu sendiri. Dan dalam Yudaisme, orang yang paling berdosa adalah orang yang memicu dosa komunal. Memang menurut Maimonides, tipe pendosa ini yang menyebabkan banyak orang berdosa tidak memiliki bagian di dunia yang akan datang. Sebaliknya, jiwa mereka dilenyapkan dan mereka dihakimi karena kejahatan dan dosa besar mereka selama-lamanya. Bagaimana hal itu sesuai dengan akhir yang bahagia dari kisah anak-anak Korah? Mereka tidak hanya lolos dari kematian rohani, tetapi mereka hidup, yaitu bumi mengembalikan mereka untuk menceritakan kisah itu. Faktanya, menurut orang bijak, orang-orang ini kemudian memiliki keluarga yang keturunannya membanggakan, yaitu raksasa spiritual seperti yang kita kenal, Samuel sang nabi, dan 24 penjaga orang Lewi di Bait Suci. Mungkin kita pernah mengingat peristiwa di mana Nabi Samuel diutus untuk memilih raja untuk orang Yahudi ya dari anak-anak Isai ya. Ketika anak pertama keluar, Nabi Samuel melihat begitu gagah anak ini ya, seorang jenderal yang luar biasa, tampan, gagah, berwibawa. Kemudian dalam hati Nabi Samuel berpikir bahwa wah, jangan-jangan inilah yang dipilih oleh Hasem. Tapi Hasem kemudian menegur Nabi Samuel dengan mengatakan, manusia melihat rupa, tapi aku Tuhan melihat hati. Ya, ini secara tidak langsung juga mau mengingatkan kepada Nabi Samuel bahwa kalau saya tidak melihat pertobatan leluhurmu yang di dalam hati mereka, maka engkau tidak akan ada saat ini. Ya, menyadari hal ini, maka untuk anak kedua dan seterusnya Nabi Samuel berdiam diri dan hanya menunggu inspirasi atau ilham atau perkataan dari Hasem. Dan itu tidak semua. Menurut Talmud, sambil duduk di tempat khusus di neraka yang disediakan untuk mereka, anak-anak Korah duduk dan menyanyikan pujian untuk Tuhan, yang secara mengejutkan dimasukkan dan diabadikan dalam Mazmur Raja Daud. Kita bisa lihat di ayat pembuka Mazmur 87. Misalnya tertulis, dari para putra Korah, sebuah lagu dengan iringan musik yang dasarnya di pegunungan suci. Kebaikan apa yang membawa para pelanggar hukum Yudaisme keluar dari kedalaman neraka untuk menghiasi puncak-puncak gunung suci? Terlepas dari tingkat kejahatan mereka, anak-anak Korah sebagai lawan dari rekan konspirator mereka masih berhasil mempertahankan satu kebajikan. Selama perselisihan, mereka memiliki pikiran tesufa, pertobatan di dalam hati mereka. Ya, itu dia.
anugerah keselamatan mereka adalah hati nurani yang merasa bersalah. Memang benar bahwa Yudaisme pada umumnya memiliki sedikit kesabaran untuk pikiran dan perasaan agung yang belum terwujud dan bahkan lebih sedikit lagi untuk perasaan penyesalan yang kosong. Tindakan adalah yang terpenting, adalah ajaran dasar Yahudi. Dan juga benar bahwa tidak ada yang praktis dari perasaan menyesal yang dipendam oleh putra-putra Korah. Tetapi justru itulah pelajarannya di sini. Jangan meremehkan kekuatan dari perasaan menyesal. Jangan mengabaikan perasaan-perasaan itu ketika itu timbul. Bahkan ketika perasaan-perasaan itu terus muncul, karena itu adalah satu-satunya penghubung yang nyata antara pelanggaran dan pertobatan. Tanpa mereka atau perasaan-perasaan ini, orang berdosa tidak memiliki kesempatan untuk reformasi. Dalam kata-kata orang bijak kita, begitu seseorang menjadi terbiasa dengan pelanggaran tertentu, itu menjadi diperbolehkan baginya. Mungkin artinya seperti ini. Perasaannya mati dari rasa bersalah. Hati nurani adalah pelindung perilaku manusia yang benar. Perhatikan kutipan berikut dari Adolf Hitler. Semoga namanya terhapus, kita doakan. Bisa dibilang monster manusia paling hina yang pernah hidup. Tuhan telah menetapkan bahwa saya harus menjadi pembebas terbesar umat manusia. Saya membebaskan manusia, mengambil alih dari pengekangan kecerdasan, dari penyiksaan diri yang kotor, dan merendahkan dari visi palsu yang disebut hati nurani dan moralitas, dan dari tuntutan kebebasan dan kemerdekaan yang hanya dapat ditanggung oleh sedikit orang. 10 perintah Tuhan telah kehilangan validitasnya. Hati nurani adalah penemuan Yahudi, dan itu adalah noda seperti sunat. Mereka menyebut saya sebagai orang barbar yang tidak berpendidikan. Ya, kami orang barbar. Kami ingin menjadi orang barbar. Itu adalah gelar kehormatan bagi kami. Kami akan meremajakan dunia. Dan kemudian ada bait dari sebuah lagu yang dinyanyikan oleh pemuda Hitler. Kami pemuda Hitler yang gembira. Kami tidak membutuhkan kebajikan Kristen. Pemimpin kami adalah penyelamat kami. Paus dan Rabi akan pergi. Kami ingin menjadi berhala sekali lagi. Kami ingin menjadi penyembah berhala sekali lagi. Sayangnya kita tidak perlu jauh-jauh mencari contoh tentang apa yang terjadi pada manusia tanpa hati nurani. Itu adalah kompas moral batin yang berfungsi yang dimiliki oleh anak-anak Korah yang membedakan mereka dari yang lain. Membuat hanya mereka yang lain ditebus. Yang lain telah sepenuhnya diidentifikasi dengan pemberontakan melawan Tuhan dan Musa dalam perbuatan dan dalam hati mereka. Putra Korah di sisi lain tetap berhubungan jika ingin sementara tidak sejalan dengan benar dan salah. Apa yang tidak mereka miliki pada saat genting adalah keberanian, bukan keyakinan. Yang berarti bahwa setidaknya dalam hati mereka tidak pernah meninggalkan pengakuan kebenaran. Salah satu ajaran Yahudi mengatakan bahwa tidak ada orang benar di bumi yang melakukan apa yang benar dan tidak pernah berbuat dosa. Kekurangan kemudian hanyalah manusiawi. Bagaimana kita menanggapi hubungan asmara yang tidak menguntungkan dengan dosa adalah masalah yang berbeda. Bahkan jika perasaan menyesal kita terus-menerus terbukti tidak mampu menghasilkan tindakan, kita harus mempertahankan perasaan itu untuk kehidupan yang baik. Jangan sampai kita menjadi tidak peka atau kebal terhadap perbuatan salah dan akhirnya mulai mengidentifikasikan diri dengan perilaku bodoh kita. Dalam satu ceramahnya, pendiri Chabad Hasidim, Rabbi Shneur Zalman dari Liadi, melukiskan adegan tragis seorang pria yang lengannya baru saja diamputasi karena terinfeksi. Dan dia menangis terseduh-seduh. Mengapa pria itu menangis? Rabbi Shneur Zalman bertanya. Dia tidak lagi merasakan lengannya yang sakit. Tapi justru itulah mengapa dia menangis. Karena dia tidak merasakan lengannya yang sakit. Terluka adalah tanda konektivitas. Melepaskan rasa sakit adalah pemutusan hubungan. Betapapun itu membuat hidup kita tidak nyaman. Sedihnya itu berarti kita melepaskan koneksi. Berdasarkan ceramah yang diberikan oleh Lubavitcher Rebbe, Sahabat Parasat Pinchas 5737-1977. Toda Rabba Shalom.